Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulida Sedena dan teman saya Jihan Farera dari kelas Etika Profesi 5D yang diampu oleh Bapak Firman Nur Hasan dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas serta mempresentasikan tentang jurnal terkait di bidang informatika yang membahas tentang pendidikan atau kedokteran. Jurnal yang akan kami bahas adalah jurnal nasional dan jurnal internasional. Dan untuk jurnal pertama yaitu jurnal internasional dengan judul Promoting Patient Safety Through Informatic-Based Nursing Education, atau yang berarti mempromosikan keselamatan pasien melalui pendidikan keperawatan berbasis informatika, yang ditulis oleh Susan Bacon, Sarah Sitzcook, Leslie Curtis, dan lainnya. Lalu berikutnya adalah summary atau ringkasan atau abstraksi, yaitu membahas tentang The Institute of Medicine IOM Amerika mengidentifikasikan peran penting teknologi informasi dalam merancang keselamatan dan perawatan kesehatan yang efektif. Selain aspek teknis seperti kesehatan regional atau nasional infrastruktur informasi, untuk mencapai tujuan ini tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan selama program pendidikan dasar dan lanjutan. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan strategi dua arah untuk mempromosikan keselamatan pasien melalui pendekatan berbasis informatika untuk pendidikan keperawatan di Columbia University School of Nursing. Berikutnya adalah part of journal yang mana terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama, introduction atau perkenalan. Yang kedua, Columbia University School of Nursing atau sekolah keperawatan di Universitas Columbia. Yang ketiga, integrating use of PDAs into the curriculum atau mengintegrasikan penggunaan PDA ke dalam kurikulum. Yang keempat, enhancing informatics competencies of students and faculty atau meningkatkan kompetensi informatika dari mahasiswa dan fakultas. Dan yang terakhir adalah lesson learned, yang berarti pembelajaran yang dipetik atau yang dapat diambil. Nah, berikutnya adalah bab pertama yaitu introduction atau perkenalan, di mana poinnya itu sebenarnya masih sama dengan summary atau ringkasan atau abstraksi. Namun ada beberapa penambahan yaitu untuk tujuan pendidikan, penulis secara luas mengkonseptualisasikan keselamatan pasien untuk memasukkan kedua kesalahan dari komisi, misalnya dosis obat yang salah dan kesalahan kelalaian, yaitu kegagalan memberikan perawatan yang konsisten dengan bukti terbaik. Pada bagian berikut, penulis menjelaskan secara singkat metode yang terkait dengan setiap komponen pendekatan dan status komponen, diikuti dengan ringkasan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah bab kedua yaitu Columbia University School of Nursing. Di sini ialah bahwasannya makalah ini diimplementasikan di Columbia University School of Nursing itu sendiri, di mana terdapat program entry to practice yang dirancang untuk persiapkan siswa dengan gelar sarjana di bidang lain untuk langkah awal dalam karir sebagai praktik tingkat lanjut perawat, dimulai dari persiapan siswa untuk praktek dasar, lalu persiapan untuk praktek lanjutan peran seperti perawat kebidanan, anestesi, dan perawat praktisi. Nah, pada bab ketiga berikut adalah integrating use of PDAs into the curriculum. Nah, bab ketiga ini membahas tentang pengalaman dalam pengembangan PDA atau Personal Digital Assistant berbasis log klinis siswa dan database terkait, serta basis pengetahuan dan dalam memilih sumber daya keselamatan pasien untuk PDA. Nah, untuk cabang pertama dari bab ketiga ini adalah Developing the Clinical Log Interface Database and Knowledge Base, yang berarti mengembangkan antarmuka log klinis, basis data, dan basis pengetahuan, yang mana dirancang untuk melayani tujuan di mana pertama siswa belajar untuk mendokumentasikan pertemuan klinis menggunakan standar terminologi keperawatan terkait sistem pengkodaan. Kedua, melalui laporan benchmarking, siswa belajar untuk secara kritis memeriksa praktisi mereka sendiri dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, anggota fakultas meninjau pelaporan untuk menentukan apakah siswa menerima pengalaman yang sesuai yang akan mempersiapkan mereka untuk memberikan perawatan dengan aman, untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang perawatan yang tidak sesuai dengan bukti terbaik atau berpotensi tidak aman. Di sini terdapat gambar sistem arsitektur yang mana didesain untuk mendukung dokumentasi dan analisa dari pertemuan siswa dalam log klinis elektronik dan menerapkannya yang pada awalnya untuk program ITP. Nah, selanjutnya kami mengimplementasikan arsitektur untuk spesialisasi.
Nah, pada bagian berikutnya yaitu data elements and standardized terminologies, yaitu elemen data dan standar terminologi yang membahas pertimbangan utama dalam pemilihan elemen data mana yang akan dimasukkan dalam log klinis, yang mana adalah untuk memutuskan elemen dari pertemuan klinis siswa yang penting untuk ditangkap untuk tujuan analisis dan pada tingkat perincian data apa yang harus dikumpulkan. Berikutnya adalah tampilan tabel 1. Penulis membuat daftar kriteria untuk pemilihan standar terminologi untuk elemen data terstruktur. Nah, berikutnya adalah database and knowledge base atau basis data dan basis pengetahuan, di mana basis data untuk proyek saat ini diimplementasikan di Microsoft Access, tetapi telah dilakukan desain dengan hati-hati untuk mengizinkan migrasi ke kapasitas mesin basis data yang lebih tinggi seperti server Microsoft SQL atau Oracle bila diperlukan. Berikutnya adalah reports atau laporan. Pada reports ini, penulis mengekstrak berbagai macam pengetahuan dari data yang dikumpulkan menggunakan query SQL sederhana. Penulis membuat laporan siswa dan agregat individu setiap 2 minggu untuk didistribusikan kepada siswa fakultas, pembimbing, dan direktur program. Laporan ATP fokus pada aspek proses keperawatan. Dan yang terakhir adalah Patient Safety Resource atau sumber daya keselamatan pasien. Aspek berikutnya dari penggunaan PDA yang telah penulis terapkan adalah pengambilan informasi terkait keselamatan pasien di titik perawatan. Pemilihan sumber daya merupakan kebijaksanaan direktur program. Nah, berikutnya adalah bab keempat atau Enhancing Informatics Competencies of Student and Faculty, yaitu meningkatkan kompetensi informatika dari mahasiswa dan fakultas, di mana penyediaan perangkat dari sumber daya informatika dalam kurikulum tidak cukup untuk mempengaruhi keselamatan pasien. Mahasiswa dan fakultas juga harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menggunakan alat dan sumber daya secara tepat. Oleh karena itu, kami menggagas kegiatan untuk meningkatkan kompetensi informatika mahasiswa dan fakultas. Terdapat satu poin pertama, yaitu poin dari Student Informatics Competencies atau kompetensi mahasiswa informatika. Untuk mahasiswa, penulis memperoleh daftar awal dari kompetensi informatika dari 3 sumber. Yang pertama, American Nurses Association. Yang kedua, Serges et al. Delphi Study of Nursing Informatics Competencies. Dan yang ketiga adalah Bakken Informatics Competencies for Evidence-Based Practice. Poin kedua yaitu Faculty Informatics Competencies atau kompetensi fakultas informatika. Karena adanya variasi kompetensi fakultas informatika, penulis bekerja sama untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing. Dan berikutnya adalah bab kelima atau bab terakhir, yaitu lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil atau dipetik, ialah penulis mempelajari sejumlah pelajaran yang dapat dipetik terkait aspek organisasi, keuangan, pendidikan, dan teknis selama 2 tahun awal proyek, yang mana yang pertama adalah keahlian domain, penting untuk mengembangkan aplikasi yang dianggap berguna dalam pendidikan proses. Yang kedua, setiap aplikasi baru dan perubahan terkait dalam database dan basis pengetahuan memerlukan pengujian ekstensif untuk menentukan kegunaan dan untuk menjaga konsistensi struktur dan kinerja di berbagai rotasi dan spesialisasi, serta masih banyak pembelajaran lainnya. Nah, berikutnya adalah conclusion atau kesimpulan, yang mana keselamatan pasien merupakan perhatian penting dan pendekatan berbasis informatika memiliki peran penting dalam pencegahan kesalahan komisi dan kelalaian. Tenaga kerja informatika yang kompeten adalah komponen penting dari lingkungan perawatan kesehatan yang lebih aman untuk semua pasien, termasuk mereka yang berasal dari tradisional yang populasinya kurang terlayani. Penulis percaya bahwa melalui jenis kegiatan pendidikan yang dijelaskan dalam makalah atau jurnal ini, penulis sedang mempersiapkan praktik perawat tingkat lanjut yang kompeten dalam penggunaan teknologi informasi untuk mempromosikan praktik keperawatan yang aman dan berbasis bukti. Nah, untuk slide berikutnya adalah contoh referensi dan link untuk jurnal itu sendiri. Nah, sekian dari saya Tiara Maulida. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan yang telah saya sajikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jihan Farera yang akan membahas tentang jurnal kedua, yaitu jurnal nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihan Farera akan melanjutkan membahas tentang jurnal nasional yang berjudul Perancangan Mobile Learning Mata Kuliah Sistem Operasi Berbasis Android yang ditulis oleh Ibu Tri Listiorini, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika, dan Bapak Ateng Widodo, dosen Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Jurnal ini bersumber dari Google Scholar. Yang akan saya bahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah,
tujuan manfaat, dan metode penelitian. Pendahuluan. Perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat. Hal ini juga diikuti dengan perkembangan ponsel yang di dalamnya terdapat beraneka ragam sistem operasi. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program pada ponsel kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi sekarang ini menjadi salah satu bagian dari kurikulum program studi yang mengatasnamakan teknologi informasi. Karena mata kuliah sistem operasi merupakan dasar dari pengenalan sebuah perangkat, baik itu komputer maupun ponsel. Proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, teknologi ponsel atau telepon genggam juga mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyak siswa yang telah menjadikan ponsel tersebut sebagai alat pembelajaran. Pembelajaran mengalami perpindahan yang semula konvensional menjadi e-learning, aplikasi mobile learning yang berisi informasi, chat, kuis, kursus, atau forum yang lain. Berdasarkan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan. Yang pertama, kebutuhan akan teknologi dalam proses pembelajaran lebih mudah, menarik, dan efisien. Hal ini menciptakan proses pembelajaran mata kuliah sistem operasi menjadi lebih menarik dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, manfaat teknologi ponsel dengan sistem operasi yang open source. Dengan ditambahkannya mobile learning, ponsel tidak hanya untuk alat komunikasi saja, namun menjadi media pembelajaran yang sangat diminati oleh siswa. Yang ketiga, banyaknya siswa yang telah menggunakan ponsel berbasis Android, oleh karena itu pengembangan media pembelajaran beralih ke mobile learning. Tujuan dan manfaat dari mobile learning itu sendiri yang pertama menerapkan mobile learning berbasis Android pada mata kuliah sistem operasi. Yang kedua, merancang mobile learning berbasis Android pada smartphone. Dan yang ketiga, mengembangkan bahan ajar mobile learning berbasis Android. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali aplikasi booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Di sini adalah gambaran bagaimana sistem operasi terletak di antara aplikasi dan perangkat keras yang nantinya akan digunakan oleh user. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Fitur-fitur yang terdapat pada Android antara lain framework aplikasi, browser integrasi berbasis engine open source WebKit, rancangan handset, multi-touch, dukungan hardware tambahan. Sekarang kita beralih pada mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran tersebut, mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa tidak setiap materi pengajaran cocok memanfaatkan mobile learning. Mobile learning atau m-learning sering didefinisikan sebagai e-learning melalui perangkat komputasi mobile.
Mobile learning juga merupakan penyampaian bahan pembelajaran elektronik pada alat komputasi mobile agar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pada umumnya, perangkat mobile berupa telepon seluler digital dan PDA. Namun secara lebih umum, dapat didefinisikan sebagai perangkat apapun yang berukuran cukup kecil, dapat bekerja sendiri, dapat dibawa setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari, dan yang dapat digunakan untuk beberapa bentuk pembelajaran. Perangkat kecil ini dapat dilihat sebagai alat untuk mengakses konten, baik disimpan secara lokal pada device, maupun dapat dijangkau melalui interkoneksi. Perangkat ini juga dapat menjadi alat untuk berinteraksi dengan orang lain melalui suara, maupun saling bertukar pesan tertulis, gambar diam, dan gambar bergerak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu research dan development, yang artinya pencarian dan pengembangan. Tahap 1, 2, dan 3, proses pengembangan media dilengkapi dengan metode khusus pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode Software Development Life Cycle atau SDLC. Berlanjut pada tahap keempat, tahap 4 dari desain pengembangan diadaptasikan dengan metode pengembangan perangkat lunak yaitu metode Software Development Life Cycle SDLC dengan waterfall model. Metodologi SDLC ini merupakan metodologi untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem secara terstruktur. Berlanjut pada tahap 5 atau tahap terakhir dari desain pengembangan media pembelajaran, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian perangkat lunak sebagai media pembelajaran. Use Case Diagram. Sistem yang dirancang memiliki 6 buah use case utama. Aktor tunggal yang berperan dalam sistem adalah user. User nantinya dapat memilih salah satu dari 6 menu utama yang ada, yaitu pendahuluan, tujuan pembelajaran, arsitektur sistem operasi, kategori sistem operasi, tugas individu, dan referensi. Dan yang terakhir, activity diagram. Activity diagram merupakan bagian dari penggambaran sistem secara fungsional karena di dalamnya dijelaskan tentang proses-proses logika atau fungsi yang terimplementasi oleh kode program. Di sini menggambarkan activity diagram dari perancangan mobile learning pada mata kuliah sistem operasi. Dalam aplikasi mobile learning ini, nantinya user dapat memilih menu, membuka file, menampilkan konten, membaca konten, dan selesai atau berakhir. Ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan untuk membahas jurnal terkait perancangan mobile learning mata kuliah sistem operasi berbasis Android. Sekiranya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.